Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila rahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'i al-'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatil muhibbin wal a'immatil mujtahidin. Khusus ila hadratus Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila hadratus Syekh summa ila hadratus Syekh Masyari. Bismillahirrahmanirrahim. Laqamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa barakatihim bi darana wa ila rahi masyayikhina al-kiram al-ahya'i minhum wa rahmatan lida'alis wa biniyati sahlah li fahmi hadal kitab wal amali bi syai'u lillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qawlukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adam al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana ma nantabi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kita pada malam hari ini kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-41, bagian sulasi yang berisi 3 nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'una qila idza aradallahu bi'abdin khairan kamilan faqahahu fid dini ay fi usulihi wa furu'ihi wa zahadahu fid dunya ay ja'ala qalbahu khaliyan mimma khalat minhu yaduhu wa bassarahu bi'uyubi nafsihi.
Makalah yang ke-41 dikatakan apabila menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba akan sesuatu yang terbaik, yang sempurna, maka pasti Allah kasih dia paham pada masalah agama, artinya usul agama dan furu' agama. Dan Allah kasih dia zuhud di dunia, artinya Allah jadikan hatinya itu kosong, sunyi, sepi, menyendiri dari apa-apa yang sunyi daripadanya oleh tangannya. Dan Allah kasih dia perlihatkan dengan aib-aib dirinya sendiri. Pada makalah yang ke-41 ini bahwasannya ada beberapa cara, yang Allah kasih kepada hambanya apabila hamba itu Allah kehendaki untuk menjadi hamba yang terbaik, yang sempurna. Dalam dalam istilah ilmu balaghah, di sini ada kalimat iza. Iza itu artinya apabila. Apabila dalam ilmu balaghah, ada juga dalam ilmu nahwu, itu ada di kitab Al-Asmawi. Itu menunjukkan berarti pasti kalau iza, ya. Iza itu pasti. Kalau in jika 50%. Kalau lau seandainya 25% pastinya. Jadi kalau iza 100% pasti terjadi. Kalau in yang artinya jika itu 50% dan lau 25%. Terus yang kedua, pada kalimat ini ada bahasa irodah. Allah berkehendak, Allah menginginkan. Maka berarti seperti yang sudah kita pelajari bahwa irodah Allah Subhanahu wa taala hanya berkaitan, hanya berhubungan dengan sesuatu yang jaiz, dengan sesuatu yang mungkin, tidak dengan sesuatu yang wajib, tidak juga dengan sesuatu yang mustahil, tetapi dengan yang jaiz atau mungkin. Terus yang berikutnya, di kalimat ini ada kalimat abdin, bentuknya nakirah dalam istilah nahwu atau gramatikal bahasa Arab. Di sini abdin seorang hamba, artinya diantaranya pengertiannya adalah umum. Disebut laki-laki maka bisa juga masuk perempuan. Jadi bisa laki-laki ataupun perempuan. Hamba itu siapa aja bisa. Ya, siapa aja bisa. Dan kemungkinan juga hamba di sini bisa saja orang non-Islam. Tetapi kemudian prosesnya orang non-Islam itu Allah kasih dulu hidayah untuk menjadi mu'alaf gitu ya, baru Allah kasih yang tiga ini gitu. Jadi hamba di sini nggak mesti yang beragama Islam, non-Islam juga bisa, ya, non-Islam juga bisa. Namun prosesnya awalnya tentu dia mu'alaf dulu gitu ya, Allah kasih hidayah untuk menjadi mu'alaf, maka kemudian prosesnya baru Allah kasih gitu.
Khairan. Khairan itu asal kalimatnya akhyar, terbaik atau lebih baik atau paling baik. Bukan baik biasa, bukan ya. Khairan itu terbaik, lebih baik, paling baik. Tapi yang sempurna. Ya, itu dia. Nah, terus faqahahu. Nah, ini faqaha dalam ilmu sorof itu ada namanya litaksir. Artinya litaksir itu proses lah ya, intinya proses. Litaksir itu banyak. Allah kasih dia prosesnya, Allah kasih dia jalannya banyak. Bagaimana caranya supaya dia bisa paham agama, supaya dia bisa menjadi orang yang zuhud, supaya dia menjadi orang yang selalu melihat aib dirinya sendiri. Nah, ini semuanya kalimatnya faqaha, zahada, basoro. Nah, itu semuanya wazannya litaksir. Kalau dalam ilmu sorof, litaksir itu kurang lebih pemahamannya prosesnya banyak ya, prosesnya banyak. Oke. Apabila, maka pasti Allah menghendaki jaiz. Mungkin gini, jaiz di sini nggak mesti orang yang rajin belajar, pasti enggak. Dan nggak mustahil juga dia nggak pernah belajar tapi bisa. Nah, bisa juga gitu ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah punya keinginan, nggak wajib orang yang pintar pasti bisa, dan nggak mustahil orang yang bodoh juga bisa tanpa belajar. Ya itu kehendak Allah lah gitu ya. Itu terserah Allah lah gitu. Memang secara rasional kita ya, kalau secara rasional kita, masa yang rajin belajar enggak, masa juga yang nggak pernah belajar kok bisa gitu kan. Itu rasional kita ya, rasional kita. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, bisa saja terjadi gitu ya, bisa saja terjadi. Jadi apabila Allah berkehendak, maka sini sifatnya jaiz, siapapun bisa. Dengan seorang hamba, bahkan sekalipun orang non-Islam, tapi prosesnya dia kaji di mu'alaf dulu, Allah kasih hidayah dalam hatinya untuk memeluk agama Islam. Khairon kamilan, sesuatu yang terbaik, yang sempurna. Apa itu? Faqahahu fid dini. Allah kasih dia pemahaman secara proses bertahap pada masalah agama. Nah, agama di sini tentunya ada usuluddin, ada furu'uddin. Usuluddin berarti tentang akidah, furu'uddin berarti tentang fikih gitu ya, di antaranya. Nah, maka orang seperti ini apabila seseorang itu bisa kita lihat bahwa dia dalam bidang usul dalam bidang usul dia katakanlah menguasai, dalam bidang furu juga dia menguasai, maka berarti dia termasuk hamba yang Allah kehendaki untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang sempurna. Ya. Usuluddin itu masalah akidah. Dan tentunya akidah ini yang paling utama yang harus kita pelajari ya, akidah. Tentunya akidah ahli sunnah wal jamaah ya, akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu namanya akidah tanzih ya, akidah tanzih, akidah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan makhluknya. Mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah itu harus berbeda dengan segala sesuatu yang bahru. Apa itu bahru?
ada setelah tiada. Ya. Wujud ba'da adam. Ada setelah tiada, itu namanya bahru. Nah, itu Allah harus beda, semuanya dengan itu harus beda, nggak boleh sama ya. Contohnya gini, seperti pengertian apa? Seperti pengertian kalimat bersama. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama di situ pengertiannya bukan berarti bersama berbarengan, berduaan. Seperti kita bersama dengan teman, seperti kita bersama dengan mungkin istri, seperti kita bersama dengan saudara, mungkin kita bersama dengan anak kita, mungkin kita bersama dengan sahabat kita. Bukan itu maksudnya, ya. Jadi kalimat bersama kalau dalam bahasa akidah itu ma'iyah, lafaz ma'iyah yang diterjemahkan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kebersamaan kita dengan makhluk, bukan. Lalu apa maksudnya Allah bersama kita? Maksudnya Allah bersama kita adalah tentu yang pertama pemahamannya bukan zatnya. Ya. Bukan zatnya. Bukan zat Allah bersama kita, bukan. Itu yang paling utama. Yang kedua, yang dimaksud Allah bersama kita adalah bersama dengan pertolongannya, bersama dengan rahmatnya, bersama dengan ampunannya, bersama dengan anugerahnya, bersama dengan hidayahnya, dan seterusnya. Nah, itu dia. Jadi kalimat bersama ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentunya harus berbeda ketika kalimat bersama disandarkan kepada makhluk. Itu ya. Nah, itu usuluddin diantaranya begitu. Akidahnya tanzih, ya, akidah tanzih. Allah Maha melihat. Sama-sama kita bisa melihat, Allah juga melihat. Tapi pemahamannya, melihatnya kita dengan Allah tentu berbeda, ya. Kalau kita bisa melihat diantaranya mungkin punya matanya masih normal, terus ada bantuan cahaya, ada bantuan kornea, ada bantuan yang lain-lainnya yang memungkinkan kita kemudian jadi bisa lihat. Nah, itu lihatnya kita begitu. Tapi kalau itu nggak ada, kita nggak bisa lihat, gitu ya. Terus lihatnya kita itu kadang sempurna, kadang tidak sempurna. Nah, kalau Allah Maha melihat, singkatnya apa kalau kata Imam Abu Hanifah, Allah Maha melihat dengan tanpa bagaimana, gitu ya. Allah melihat dengan tanpa bagaimana, udah selesai. Kalau makhluk bisa melihat dengan bagaimana. Kalau makhluk bisa melihat dengan bagaimana, kalau Allah Maha melihat dengan tanpa bagaimana. Kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, apa di sana, maqama bil khaliq fahuwa qadim wa maqama bil makhluk fahuwa ghairu qadim ay makhluk au ay hadis. Sesuatu yang ada zat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya qadim. Tidak berawal dan tidak berakhir, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tapi sesuatu yang ada di makhluk ada awalnya, ada akhirnya, atau bersifat baru. Itu ya. Nah, itu dia. Jadi memang hal-hal seperti ini harus harus selalu
harus selalu kita ulang-ulang ya, harus selalu kita camkan gitu ya bahasanya ya, harus selalu kita sampaikan. Maka kesimpulannya usuluddin diantaranya adalah Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa waktu, Allah ada tanpa arah, dan Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Furu, masalah furu ya diantaranya masalah fikih ya, diantaranya masalah fikih. Masalah fikih mah banyak deh ya, masalah fikih mah banyak ya. Tapi fikih yang yang sesuai dengan ulamanya masing-masing, fikih yang sesuai dengan pakarnya masing-masing. Jangan kita pakai fikih yang bukan dari ulamanya gitu ya. Apa contohnya? Kira-kira apa contohnya? Seperti apa? Seperti diantaranya pemahaman fikih ya, pemahaman fikih diantaranya apa itu, seperti masalah katakanlah zakat fitrah. Seperti masalah zakat fitrah, mungkin masih ada sebagian orang belum tahu atau mungkin baru dengar bahwasannya zakat fitrah itu bisa dikodok gitu ya. Kok bisa? Lah bisa ya. Yang bisa dikodok bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, zakat fitrah juga bisa ya, bisa dikodok gitu ya. Zakat fitrah juga bisa apa? Bisa dikodok gitu ya. Kemarin ada lagi tuh orang sama kemarin di mana ya, di masjid. Dia bingung juga, dia pertanyaan dia gini, saya punya wudhu ya, terus kan saya mau berangkat nih sholat ya, pas saya mau keluar rumah mau pakai sendal, saya injak kotoran hewan. Nah katanya masih ada. Ini bener ada emang. Kata dia, wudhu saya batal nggak? Oh iya. Ya nggak batal lah tuh gitu kan, nggak batal. Gitu. Cuma cuci kaki aja. Kecuali kalau nginjaknya sambil kentut, baru batal. Ya tapi emang ya begitulah ya. Banyak lah, mungkin bukan 1, 2, 3, 4, banyak lah masalah-masalah fikih yang memang di masyarakat kita, atau bahkan mungkin tanpa disadari pada diri kita pun, keluarga kita pun mungkin juga ada gitu ya, masih ada yang kurang baik gitu, yang kurang benar lah gitu ya, kurang benarnya masih ada kadang-kadang tanpa kita sadari lah itu ya. Seperti kayak kalau berkaitan dengan istri sholat ya, berarti dia pakai mukenanya jangan sampai di sini ya. Ya lebih baik di sini nih mukenanya ya. Kalau mukenanya di sini ya berarti dia auratnya tidak terbuka. Tapi kalau dia pakai mukenanya di bawah sini, nah ini kan aurat kan? Ini dari sini ke sini kan aurat. Berarti kalau dia pakai mukena dia sholatnya apa enggak? Sah. Nah itu bilangin sama istri begitu. Tapi bilanginnya pelan-pelan aja. Pakai sini. Seharusnya begitu. Kan di sini. Iya. Ya. Juga mungkin di sini juga. Iya, kebanyakan di sini. Iya, pokoknya minimal pas batas dagu lah. Ya. Oh, di sini melok. Minimal pas batas dagu lah, minimal. Jangan sampai kayak dulu-dulu lagi begini. Ya kan ini dari sini kan ke sini aurat nih. Iya kan? Berarti kalau dari sini ke sini dia begini, makanya kan terbuka auratnya.
berarti sholatnya nggak sah, ya. Nah berarti dari sini ya bagus, gini lebih bagus, lebih aman, ya. Nah itu permasalahan diantaranya furu, ya, diantaranya masalah permasalahan furu. Jadi orang yang paham masalah agama baik usul ataupun usul, maka berarti dia termasuk orang yang Allah kasih sesuatu yang terbaik, yang sempurna. Ya kita nggak perlu gini juga ya. Oh saya bisa nggak? Bisa ya. Kita juga bisa. Gitu. Nggak mesti nggak mesti katakan para ulama saja, enggak lah. Kita juga kalau ada beberapa usul yang kita ngerti, beberapa masalah furu yang kita ngerti, ya berarti insya Allah kita juga termasuk hamba yang Allah kehendaki untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang sempurna, gitu ya. Terus yang kedua, proses yang kedua, seorang hamba itu Allah kasih sesuatu yang terbaik, yang sempurna, zahadahu fid dunya. Allah kasih proses, ya, Allah kasih proses untuk bisa zuhud dengan dunia. Nah di sini Syekh Nawawi Banten menafsirkan zuhud di dunia adalah dalam hatinya itu kosong dari sesuatu, yang kosong juga dari tangannya. Berarti kan intinya apa? Intinya yang namanya tangan biasanya diantaranya ya itu memperoleh benda-benda atau bentuk-bentuk duniawi. Nah ketika di tangannya itu nggak ada apa-apa yang dia peroleh, ya begitulah hatinya Allah jadikan gitu. Itulah zuhud, ya. Jadi zuhud itu hatinya tidak bukan berprasangka, tidak terbersit gitu ya. Iya, tidak terbersit di hatinya sesuatu yang bersifat dunia. Seperti gitu ya. Seperti pada saat tangan dia tidak memperoleh apa-apa. Itu zuhud. Gitu. Ya kalau tangannya bisa mendapatkan sesuatu yang bersifat dunia, umpama seperti katakan jumlah katakan harta, ya berarti pada saat itu ya belum bisa. Itu kalau kita definisikan, kalau kita pahami bahwa zuhud itu apa? Zuhud itu tidak mementingkan, ya, tidak butuh sama sekali kepada dunia. Mungkin zuhud seperti itu buat kita masih sulit lah ya, Ya minimal pernah kita baca beberapa pertemuan sebelumnya, bisa juga termasuk zuhud. Kita butuh dunia tapi seperlunya, sesuai dengan kebutuhan. Itu masih bisa dalam kategori zuhud, ya, masih bisa dalam kategori zuhud, gitu ya. Jadi zuhud yang sepenuhnya mah sulit buat kita ya. Zuhud yang sepenuhnya sama sekali tidak butuh kepada dunia, itu belum bisa mungkin buat kita. Ya tetap aja sesuai dengan kebutuhan juga kita masih belum bisa gitu sebetulnya. Kita tetap masih menginginkan apa? Lebih dari kebutuhan. Ya kan? Kalau kita masih pengen dari, ya minimal kalau zuhud buat kita mungkin ya nggak berlebihan lah gitu ya, nggak berlebihan terhadap dunia, nggak berlebihan lah, minimal gitu ya, minimal zuhud kita tuh begitu gitu ya. Zuhud kita kalau masalah sesuai dengan kebutuhan, kayaknya kita masih banyak kebutuhan yang kita pengen gitu. Kalau masalah sama sekali tidak butuh dunia juga nggak bisa ya. Ya minimal kalau kita zuhudnya tidak
berlebihan lah, minimal tidak berlebihan. Apa adanya atau ada apanya? Apa nih? Kalau zuhud itu ada apanya atau apa adanya? Apa ada? Apa adanya? Emang apa adanya? Ada apanya sih? Nah, itulah pokoknya ketika kita sudah tidak, ya pokoknya tidak berlebihan lah ya, tidak berlebihan terhadap kehidupan dunia, minimal mungkin itu bisa masuk masih dalam kategori zuhud ya, minimal masih bisa masuk dalam kategori zuhud. Dan yang ketiga, sesuatu yang terbaik yang Allah kasih kepada hambanya, yang terbaik, yang sempurna, basorohu, bisa selalu atau proses banyak gitu ya, selalu melihat aib dirinya sendiri. Selalu melihat aib dirinya sendiri. Aib itu ya. Jadi semuanya prosesnya banyak ya. Allah kasih paham agama, prosesnya banyak. Mungkin dia dengan banyak nanya, dengan banyak ngaji, banyak hadir di majelis taklim, banyak dengerin pengajian-pengajian. Zahadahu ini juga sama, prosesnya banyak. Bagaimana dia bisa menjadi zuhud terhadap dunia. Begitu juga basorohu, Allah kasih prosesnya banyak untuk bisa melihat aib dirinya sendiri gitu ya. Nah itu barangkali diantaranya kajian kita, bahasan kita pada malam hari ini. Ya silahkan, kalau ada yang mau dimudzakarahkan silahkan. Saya menanya tapi iya nggak apa-apa dah. Gimana? Pikir. Mungkin sedikit cerita dulu. Teman saya itu kemarin habis sakit divonis kanker hati. Alhamdulillah ini udah masuk kerja lagi. Oh divonis ini kanker hati. Terus? Alhamdulillah saya udah mulai sholat juga. Kalau kemarin-kemarin saya lihat memang nggak pernah sholat sebelum sakit. Iya. Itu yang mau saya tanyakan, ini kan sedang makmum nih, jamaah nih, sholat berjamaah cuma berdua, imam sama makmum kedua, makmum pertama ya namanya. Kemudian saya lihat dia datang tapi nggak nepak, dia langsung ikut makmum pertama. Iya, ikut makmum pertamanya, ngikut aja. Jadi si makmum pertama juga, karena ini imam, ini makmum pertama nih, dia langsung datang di sini ya, ngikut aja tanpa nepak lah. Itu nggak apa-apa ya Pak? Seharusnya begitu. Ini justru menurut saya salah, kurang tepat ya. Ada nih orang berdua nih lagi jamaah ya. Gini kan kasusnya kan? Ya. Orang lagi berdua nih jamaah. Datang orang ketiga. Ya. Ini orang ketiga nggak perlu nepak si makmum. Nggak perlu ya. Ini orang ketiga nggak perlu nepak si makmum, nggak perlu. Makmum pertama nggak perlu ditepak. Ngapain ditepak? Emang dia mau berjamaah sama si makmum? Bukan. Berjamaah sama si imam yang ini kok. Dengan makmum pertama sama kan? Ini kadang-kadang orang kebanyakan begitu. Ditepak makmum pertama, ngapain? Itu malah bisa mengganggu loh. Tapi bisa menjadi haram itu. Mengganggu orang sholat. Mungkin begini Pak. Kalau posisi kemudian datang lagi jamaah lain dan di belakang imam ini kan, kalau misalnya ada jamaah nggak bisa, dia harus mundur nih Mas. Lah iya memang harus begitu, mundur, nggak usah nepak. Nggak usah nepak ya. Nggak usah. Harusnya makmum pertama ini dengan sendirinya dia. Kalau dia paham nggak apa-apa, dia mundur boleh, nggak mundur juga nggak apa-apa. Dia mundur memang yang terbaik. Ya oke lah, saya ngerti nih. Dia katakan si makmum pertama nih posisi berdirinya cuma tumit kaki. Iya. Jadi si makmum pertama ini posisi berdirinya tumitnya di belakang tumit imam. Yang berarti deket banget.
Terus datang makmum kedua kan. Nah, makmum kedua ini nggak perlu nepak makmum pertama. Apalagi sampai dia tarik, nggak perlu lah. Udah dia takbir aja makmum kedua. Ya. Jadi makmum kedua takbir aja. Dengan posisi berdiri mau sama, posisi berdiri mau sama dengan makmum pertama juga boleh. Atau si makmum kedua posisinya lebih jauh dari imam, tidak seperti makmum pertama, nggak apa-apa. Terus dia katakan posisinya makmum kedua ini lebih jauh dari imam, tidak seperti posisi makmum pertama. Makmum pertama nggak paham, nggak ada masalah itu mah. Ya, nggak ada masalah berkaitan dengan sah tidaknya sholat, nggak ada masalah. Teman, ketika si makmum kedua nepak makmum pertama, ini salah kaprah. Ngapain nepak makmum pertama, ngapain? Ganggu lo itu malah justru. Mundur kali pakai. Jangan ditepak biar mundur, jangan. Kalau mau tarik pelan-pelan, tarik ini kalau udah paham, kalau enggak ya udah biarin aja. Dan kan caranya gini, kalau kita mau narik atau mau nepak, caranya yang terbaik kita takbir dulu. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru kita tarik orang itu. Karena kalau posisi begitu kita sama-sama dalam sholat. Dan kita maksudnya itu minta tolong. Gitu ya, minta tolong sama makmum pertama. Tarik, jangan ditepak, jangan tarik kalau mau. Nggak narik juga nggak apa-apa. Itu cuma permasalahan afdol atau tidak, baik atau tidak, itu doang kok. Nggak ada hubungannya dengan sah tidak sah sholat, enggak. Ya, enggak. Biarin aja umpama nih, kita makmum kedua. Kita mau ikut nih makmum kedua. Makmum pertama posisinya dengan imam dekat jaraknya. Cuma beda apa? Tumit. Ya udah, kita berdirinya mau sama dengan makmum pertama juga boleh, mau beda juga boleh. Kalau mau beda, kita mau narik silahkan, kalau memang itu dia paham. Enggak narik juga nggak apa-apa. Itu nggak ada kaitannya sah tidak sah sholat, nggak ada. Ya, nggak masalah. Ya, nah ini yang salah kaprah kebanyakan. Begitu orang makmum kedua pakai ditepak lah makmum pertama. Ngapain ditepak makmum pertama? Emang berjamahnya sama makmum pertama sama imam yang sama? Kan sama imam yang sama, bukan sama makmum pertama kan? Itu ya, jangan begitu. Jadi apa ya? Jadi kadang-kadang nih ya, sesuatu yang tidak ada hubungannya kaitannya dengan sah tidaknya sholat, jangan terlalu dibesar-besarkan menjadi sesuatu yang kemudian jadi ribut. Nggak usah lah. Ya, kalau nggak ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat, nggak usah. Ya, nggak usah diributin, nggak usah. Kalau bisa ya silahkan kerjain, nggak ya udah. Seperti takbir mesti gimana, terus ruku mesti rata, punggungnya kayak papan. Ya kalau nggak bisa biarin aja. Yang penting dia sholatnya Allah yang dia sembah sesuai syarat dan rukun ya. Udah selesai. Itu mah cuma permasalahan afdol, tidak afdol, baik, tidak baik, itu doang. Nggak ada kaitannya dengan sah tidak sah. Ya, nggak perlu gitu, nggak perlu dibesar-besarkan gitu. Kalau mau kasih tahu ya kasih tahu aja, tapi jangan salah lo kalau ruku lo punggungnya nggak rata kayak papan, gua taruh air di gelas terus tumpah, salah. Jangan begitu. Biarin aja deh, mau punggungnya rata kayak mau kagak. Ya kan? Ya kalau bisa rata ya bagus, enggak ya udah. Nah makanya gitu, nggak perlu begitulah ya. Nah terus ada lagi sekarang nih, ini harus diperhatikan. Silahkan buka coba kitab Al-Bujairimi ketika sujud. Nah ini yang ketika sujud nih yang parah nih. Laki-laki dempet tumitnya ketika sujud, ya, tumit kakinya. Apa kata Imam Bujairimi dalam kitab itu? Justru dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau ketika sujud yang dempet itu perempuan, bukan laki-laki. Itu tasabuh. Kalau ada laki-laki begitu, tumitnya dempet ketika sujud, itu tasabuh dengan perempuan. Apa hukumnya tasabuh? Terus sholatnya sah nggak? Tetap sah sholatnya mah. Ya, kita nih laki-laki ketika sujud
tumitnya dempet, sah. Selama syarat dan rukunnya dan batalnya sesuai sah. Tapi itu tasabuh bil mar'ah, menyerupai perempuan sholatnya. Gitu. Ya. Jangan dibesar-besarkan juga masalah itu aja gitu ya. Saya baru tahu, saya pikir yang benar justru yang rapat. Yang kagak. Yang rapat itu buat perempuan. Saya lihat videonya Ustaz Hidayat sih. Iya, emang banyak orang yang begitu. Banyak. Sekarang gini, hadis yang menyatakan bahwa ketika itu Siti Aisyah kan melek, mendusin, nyari Nabi. Ternyata Nabi lagi sholat di sampingnya. Tangannya Siti Aisyah itu di kaki Nabi. Anggapan mereka yang mengatakan bahwa itu tangannya Siti Aisyah, dua kaki Nabi sampai, itu seolah dia memahaminya tumit Nabi apa? Dempet. Oke lah, katakan oke ya, itu dempet. Ini pertama ya, katakan oke itu dempet. Itu untuk mengajarkan praktek sholat ke Siti Aisyah. Gitu maksudnya. Itu untuk mengajarkan sholat ke siapa? Ke Siti Aisyah. Lah sekarang pada saat itu laki perempuan yang dilihat praktek sholatnya siapa kalau bukan Nabi? Iya kan? Kalau bukan Nabi mau lihat siapa? Katakan itu buat laki-laki doang. Berarti perempuan prakteknya bukan lihat Nabi. Ya lihat Nabi lah. Oke lah kita katakan. Tapi sebenarnya hadis itu bukan masalah itu. Hadis itu bukan masalah itu. Bukan. Ya. Hadis itu bukan menjelaskan masalah itu. Bukan masalah sujud kaki didempetin. Bukan. Ya. Di kitab Al-Ghoyah wa Takrib, silahkan dibuka beberapa syarahnya, bahkan hasyiah ya Al-Ghoyah wa Takrib. Di antaranya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat. Ketika sujud, tumit perempuan itu dempet, tumit laki-laki renggang. Ya, ini ada dalam kitab fikih Al-Ghoyah wa Takrib li Syekh Abi Suja. Coba, udah berapa tahun yang lalu dari kelahiran kita. Coba, ulama udah bilang yang membedakan sholat laki-laki dan perempuan ketika sujud, kalau laki-laki renggang, kalau perempuan dempet tumitnya. Itu udah tahunan loh bilang ulama begitu. Iya kan? Udah tahunan. Sekarang kita mau bilang emang ulama itu nggak tahu hadisnya. Ulama itu lebih tidak lebih pintar dari kita. Hah? Apa ulama itu nggak punya kitab hadis mungkin? Nggak mungkin lah. Ya, coba aja lihat, periksa sarah-sarahnya, Fathul Qorib segala macam hasyiahnya. Lihat lempengan bagian itu. Ada beberapa perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Silakan. Sekalipun mungkin ada juga ulama yang mengatakan memang ada buat laki-laki juga. Ya, tapi nggak mengatakan adanya boleh di situ berarti sunnah. Enggak, bukan. Ya, bukan gitu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ya itulah perbedaan sholat maskulin dan feminin, lebih banyak gitu ya. Lebih banyak ulama mengatakan itulah diantaranya salah satu perbedaan praktek sholat laki-laki dan perempuan gitu ya. Pernah ada kejadian, waktu itu saya langsung hadir ya. Waktu itu alhamdulillah beliau sekarang sehat walafiat, panjang umur, Kiai Haji Doktor ya Marzuki Mustamar. Beliau saat itu menjelaskan ketika kitab beliau ya Al-Muqtatofat ketika di Masjid Agung Bekasi, beliau cerita begini, anak saya sekolah di SMA sama guru agamanya disuruh praktek sholat. Anak saya itu laki-laki, ketika sujud kakinya disuruh dempet. Anak saya bilang ke saya, katanya orang saya ajarin renggang. Iya kan, saya ajarin apa? Renggang. Sama guru disuruh dempet. Emang anak saya perempuan, orang laki-laki katanya. Terus belum cerita. Akhirnya saya laporkan aja itu guru agamanya sama yang punya yayasan. Enggak taunya yang punya yayasan juga pengurus NU kan.
cuman bagian bawah, beliau bagian tinggi. Ya kata beliau itu bilangan guru agamanya. Ya akhirnya nggak tahu itu beliau sih ambil bercanda. Dipecat itu guru agamanya. Ya. Guru agamanya dipecat. Nggak tahu itu benar apa enggak, pokoknya beliau sambil ketawa di saat itu jelasin sambil ketawa, saya nggak tahu benar apa enggaknya. Itulah kata-kata beliau, perbedaan maskulin dan feminin tuh ya begitu. Ya. Sama kayak letak tangan. Ya. Letak tangan ada yang begini. Ini buat perempuan. Kenapa dia begini? Ini buat neken ininya. Biar tetap mantep. Gitu kan. Jangan sampai apa? Ngampleh. Gitu Pak RW. Lah kalau kita begini apa yang mau ditekan? Nggak ada, biasa aja begini ya. Nah itu bahasan kita ya. Dalam ilmu fikih syafi'iyah begitu. Ya. Gitu. Ini makanya kadang-kadang ya saya sih nggak merasa gimana, cuma kadang-kadang banyak juga ya. Banyak juga para ustadz, para kiai bahkan ketika sujud kakinya dempet tumitnya ya. Itu padahal ada di kitab fikih Al-Ghoyah wa Takrib ya. Silakanlah buka aja kitab fikih. Itu paling matan ya, matan fikih paling kecil. Yang kemudian nanti banyak sarahnya, banyak khasiahnya. Matan Al-Ghoyah wa Takrib. Ada beberapa perbedaan praktek sholat laki-laki dan perempuan. Terus masalah sujud, orang dipermasalahkan. Kalau sujudnya nggak kayak onta, salahin. Nah, jangan begitu, dia mau sujud gimana kek? Umpama nih dia sujudnya naruh batu. Ya pokoknya yang penting syarat sujud itu diantaranya yang paling utama memang yang dia sembah Allah itu paling utama ya. Syarat yang kedua, sujud itu kepala di bawah, pantat di atas. Udah. Selama posisinya begitu, sujudnya udah bener. Nggak usah. Nggak bener lu sujudnya lu kalau begitu. Nggak kayak onta lagi apa? Anu gitu. Jangan begitulah, ya. Gitu. Jadi kayaknya jadi berat banget gitu buat sholat, orang jadi bukannya kita nggak ngajarin yang sesuai sunnah Rasul lah, bukan begitu. Kalau bisa ya silakan, kalau nggak bisa ya minimal syarat sahnya ada, udah selesai. Nah ini memang yang sekarang ini seperti itulah terjadi di masyarakat kita ya. Sekarang itu memang seperti itu yang terjadi di masyarakat kita, karena mereka berdalih ini loh praktek sholat Rasulullah, ini loh praktek sholat Rasulullah. Emang selama ini yang kita dapatkan dari guru-guru kita itu bukan praktek sholat Rasulullah? Hah? Bukan praktek sholat Rasulullah? Ya enggak lah, sama, ya kan? Cuma kan butuh proses. Orang pengen sama persis sama ke Rasulullah itu butuh apa? Butuh proses. Itu lagian kan dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini udah banyak pembaharuan kan, penyampaian begini begitu orang pasti ulama juga situasional ya kan, kondisional gitu, nggak usah sampai harus nggak usah sampai begitu gitu ya. Itu pasang ya gitu. Jadi makmum kedua nggak perlu nepak makmum pertama, nggak perlu, ikut aja. Mau posisi berdirinya sama boleh, mau posisi nggak sama juga boleh. Terus habis itu mau narik makmum pertama juga boleh ya, selama tidak berkaitan dengan sah tidaknya sholat kan nggak perlu inilah ya, nggak perlu jadi permasalahan besar gitu, nggak perlu lah ya gitu, nggak perlu. Terus ada masalah lagi, masalah sutroh ya. Tahu sutroh? Sutroh itu yang menjaga kita sholat. Kalau kita lagi sholat umpama di tengah-tengah, ini sekarang di mana-mana hampir di mana-mana, setiap masjid atau musola yang pernah saya singgahi, ketika saya sholat umpama saya di tengah masjid, itu saya dikasih sutroh di depan saya begini. Sebetulnya
ya. Bukan begitu sutra itu. Sutra itu yang di samping, ya. Di samping. Itu pengertian sutra seharusnya seperti itu, yang di samping, bukan yang di depan. Kalau yang di depan mah orang juga paham. Katakan saya sholatnya di keramik, paling keramik yang saya pakai sampai saya sujud paling 3 keramik, iya kan? Iya kan, paling 3 keramik. Nggak mungkin lah dari saya berdiri sampai ke keramik imam umpama 20 keramik. Lah nggak mungkin, emang saya setinggi apaan? Nggak, itu bukan begitu. Kita nggak perlu apa namanya, yes, bisa kita ukur lah. Ini paling 3 keramik dia sujud. Kita boleh lewat di keramik yang keempat, boleh, nggak apa-apa, lewat aja. Kecuali kalau kita lewatnya di keramik yang ketiga atau di keramik yang kedua dari tempat kita berdiri atau tempat orang sholat, itu nggak boleh. Makanya kalau ada orang begitu yang lewat di keramik yang kedua dari keramik tempat kita sholat, kita gituin tangan kita tuh. Itu namanya sutroh tuh yang bener. Gitu. Halangin dia. Itu juga kalau masih ada jalan yang lain. Kalau nggak ada jalan yang lain, kasih, nggak apa-apa. Gitu lah, jangan ribet banget. Nggak ada jalanan kita gini, orang nggak lewat-lewat. Jangan, ya. Itu juga boleh kita giniin kalau masih ada jalan yang lain. Kita giniin aja. Nah, dia mater di situ kan. Kalau dia paham, dia muter sama. Muter juga nggak perlu jauh-jauh ke sono. Nggak perlu lah, paling 3 keramik. Iya kan? Gitu. Gitu sebenarnya, ya. Cuman ya memang lagi-lagi sebetulnya ulama-ulama kita bukannya tidak menyampaikan. Udah, ulama-ulama kita itu sudah menyampaikan. Cuman kadang-kadang ya seperti itu memang, ya. Ulama-ulama kita kan menyampaikan sesuai kondisional kan. Orang-orang dulu kan mungkin pasti berbeda lah, ya. Berbeda situasinya, kondisinya berbeda. Mungkin kalau ulama-ulama kita, orang-orang tua dulu kita gitu, orang tua kita belajarnya ya langsung pas intinya saja disampaikan oleh guru-gurunya, nggak salah. Situasional, benar saat itu. Tapi sekarang banyak disalahin orang. Ya, bukan berarti banyak disalahin orang itu salah, enggak, bener. Orangnya aja yang nyalahin, yang ngerti, gitu doang. Ya, yang nyalahinnya aja nggak ngerti. Jangan begitu. Gitu ya. Nggak ada lagi? Ada lagi? Kiai, berarti yang pas kita habis sholat itu banyak papan-papan yang Di depan itu, iya, emang sebenarnya nggak begitu. enggak. Iya, orang juga bisa, nggak mungkin lah Pak RW, masa kayak Pak RW, paling Pak RW 4, katakanlah Pak RW lebih tinggi dari saya, paling 4 ubin. Coba kalau ubin begini 4 ubin, lah luas juga, panjang amat. Nggak mungkin kan? Paling ubin begini, dua ubin setengah. Iya, 2 ubin setengah. Nggak perlu. Jadi posisi sutro itu yang benar begini apa nyamping? Nyamping, yang benar itu. Makanya kalau menjadikan sutro, kalau kita nanti punya masjid atau musola, ingat kayu yang panjang 2 buat setiap orang, 1 orang yang sholat. Kita kalau mau ngasih, taruh di sampingnya. Cuman ngasih jangan panjang-panjang, jangan dia di tengah masjid panjang banget sampai mentok ke imam. Lah orang mau lewat mana? Lah jangan begitu. Ngasih sutro seukuran orang sujud aja paling 3 lantai, 3 ubin. Ilo kan sampai 6-7 ubin, buset lah, panjang amat itu orang. Gitu kan? Gitu. Jadi pemahaman itu yang kemudian akhirnya juga ya seperti itulah, gitu ya. Itu. Fungsinya buat sholat sunnah. Hah? Buat sholat sunnah dipakai gitu. Tandain gitu. Iya. Tandain itu mah bakal aja. Agen juga nggak perlu di depan juga orang
Kalau orang ngerti paham, nggak mungkin lah gue lewat apa ini 3 ubi tadi, masa iya? Gitu kan, nggak mungkin lah, gitu, ya, gitu. Tapi ya mungkin bisa terjadi juga kalau memang yang lewat itu memang orang kurang ilmu kan, belum tahu kan ya asal lewat aja. Nggak ada masalah sih Ya, sebetulnya sebenarnya nggak mah. ada masalah. Iya. Lagian yang jadi masalah itu orang lewat di depan kita lagi sholat, kalau dia di bawah kita sujud itu, di bawah batas kita sujud itu dia lewat itu salah. Kalau di atas lewat batas kita sujud mah nggak apa-apa. Itu kalau memang masih ada lagi jalan yang lain, gitu. Lah emang kan maksudnya kan kalau ada orang lewat di bawah sujud kita kan begini, kan sepanjang ini kita sujud, iya kan? Masa bisa sampai sono-sono? Nggak mungkin kita ambil lari, lu jangan lewat depan gua lagi sholat ini. Nggak mungkin kan begitu? Lah iya nggak mungkin, masa kita sambil lari-lari? Lari ngomong lagi. Lah iya nggak mungkin begitu, gitu. Berarti bentangin doang pakai ya, nggak perlu begini ya? Iya nggak perlu begini aja. Kalau ingat ya, kalau dia lewatnya di bawah batasan kita sujud. Ya kalau dia lewatnya di atas batasan kita sujud, biarin aja dia mau lewat ngapain kek. Gitu. Cukup ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq laqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.